Assalamualaikum, Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Citra Menti Syotang dengan NIM 22011100245, kelas F, Hukum Perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan mengenai perundang-undangan di Indonesia, baik dari segi hierarki, jenis, fungsi, materi muatan, asas, dan juga analisis terkait hukum perundang-undangannya. Permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebuah analisis permasalahan. Salah satunya yakni permasalahan krusial dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tumpang tindih peraturan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa aspek. Aspek hierarki. Yang pertama, ada kontradiksi dan inkonsistensi, yakni terdapat banyak peraturan di tingkatan, baik di undang-undang, peraturan presiden, permen, dan lain-lain, yang saling bertentangan dan tidak konsisten satu sama lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penegaknya. Yang kedua, ketidakjelasan kedudukan hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya jelas, terutama dalam peraturan-peraturan daerah dan juga peraturan-peraturan desa. Hal ini yang dapat menyebabkan inkonsistensi dan tumpang tindih antar peraturan yang ada di Indonesia. Aspek jenis. Yang pertama, terlalu banyak peraturan, yakni jumlah peraturan yang dibuat sangat banyak, yang menyebabkan sulit untuk diakses, dipahami, dan diimplementasikan. Hal ini juga menyebabkan inkonsistensi dan tumpang tindih antar peraturan yang ada. Yang kedua, yakni jenis peraturan yang tidak tepat. Terkadang, jenis peraturan yang tidak tepat dipilih untuk mengatur sesuatu permasalahan, padahal hal ini dapat menyebabkan infleksibilitas dan inkonsistensi dalam pengaturan. Mengenai materi muatan, konten yang tidak konsisten, seringkali terdapat inkonsistensi dan kontradiksi dalam konten peraturan di berbagai tingkatan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam interpretasi dan penegakan hukum. Mengenai analisis hukum, perundang-undangan di Indonesia yakni ataupun analisis hukum perundang-undangan tumpang tindih peraturan perundang-undangan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum dan pembangunan nasional. Ketidakpastian hukum, inkonsistensi, dan tumpang tindih peraturan menghambat investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan di dalam masyarakat Indonesia. Pendapat saya mengenai permasalahan tumpang tindih peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan adalah sangat perlu dibenahi. Berikut ini pendapat saya ataupun bisa dikatakan sebagai solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah melakukan sinkronisasi dan juga harmonisasi peraturan perundang-undangan, yakni dengan melakukan peninjauan terhadap revisi peraturan yang ada, serta melakukan penyusunan peraturan baru yang selaras dan koheren. Yang kedua, membangun sistem database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi, yakni mempermudah akses dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yakni meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang ada, melibatkan para ahli dan juga para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan peraturan-peraturan, serta memastikan peraturan yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, yakni melakukan edukasi dan juga melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar. Kesimpulan yang dapat saya tarik
mengenai penyelesaian permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni membutuhkan komitmen dan juga kerjasama dari segala pihak maupun semua pihak, baik dari pihak pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas ataupun masyarakat Indonesia. Dengan menyelesaikan permasalahan ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi efektif, adil, dan bermartabat. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin jika ada salah kata ataupun salah arti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.